Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahaya Putri, mahasiswa Universitas Puang Rima Galang Sengkang, jurusan keperawatan, akan membawakan materi mengenai tahap-tahap tumbuh kembang anak. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang adalah proses yang kontinu sejak dari konsepsi sampai dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Ini berarti bahwa tumbuh kembang sudah terjadi sejak dalam kandungan dan setelah kelahiran. Nah, masa ini merupakan suatu masa di mana mulai saat itu tumbuh kembang anak dapat dengan mudah diamati. Nah, sejak lahir hingga usia kurang lebih 2 tahun, perkembangan anak sangatlah berkaitan dengan keadaan fisik dan kesehatannya. Perkembangan kemampuan terutama motorik sangat pesat. Perbedaannya sangat terlihat walaupun hanya dalam 2 atau sampai 3 bulan saja. Nah, tahap-tahap tumbuh dan kembang anak banyak dijelaskan oleh beberapa ilmuwan dan beberapa para peneliti anak. Dan menurut Morsito Antori 2002, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain: yang pertama, kita akan menjelaskan dulu materi mengenai tumbuh kembang anak pada masa prenatal atau masa intrauterin, yaitu masa ketika janin masih ada di dalam kandungan. Nah, masa ini terbagi menjadi 2 periode, antara lain yang pertama masa embrio. Masa embrio ini yaitu dimulai sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu. Dan yang kedua adalah masa fetus. Nah, masa fetus ini sejak umur 9 minggu sampai kelahiran. Dan masa fetus ini terbagi dari 2 periode, yaitu yang pertama masa fetus dini, yaitu sejak usia 9 minggu sampai dengan trimester kedua kehidupan intrauterin. Nah, terjadi percepatan pertumbuhan, pembentukan jasad manusia sempurna, dan alat tubuh telah berbentuk dan mulai berfungsi. Nah, yang kedua yaitu masa fetus lanjut, yaitu pada semester akhir. Pertumbuhannya berlangsung sangat pesat dan adanya perkembangan fungsi-fungsi. Kita akan menjelaskan tumbuh kembang anak pada masa postnatal atau masa setelah lahir. Nah, masa ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu masa neonatal, yaitu umur 0 sampai 28 hari. Nah, pada masa neonatal ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, hati, perut, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu masa bayi. Nah, masa bayi ini terbagi lagi menjadi 2. Masa bayi berbeda dengan masa neonatus. Jika tadi masa neonatus dimulai pada umur 0 sampai 28 hari, nah pada masa bayi ini terbagi menjadi 2, yaitu masa bayi dini, yaitu umur 1 sampai 12 bulan. Nah, pertumbuhan pada masa bayi ini sangatlah pesat dan proses pematangan berlangsung secara berkelanjutan, terutama meningkatnya sistem fungsi saraf. Nah, yang kedua yaitu masa bayi akhir, yaitu berumur 1 sampai 2 tahun. Nah, masa bayi akhir ini kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam perkembangan motorik dan fungsi ekskresi seperti pada pengeluaran urin. Nah, kita lanjut kepada tahap-tahap tumbuh kembang anak pada masa ketiga, yaitu masa prasekolah. Nah, masa prasekolah ini yaitu masa pertumbuhan pada anak-anak sebelum sekolah, yaitu yakni umur 2 sampai 6 tahun. Nah, pada masa ini pertumbuhan berlangsung dengan stabil, terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Selanjutnya kita lanjut kepada tahap-tahap tumbuh kembang anak pada masa yang keempat, yaitu masa sekolah atau masa prapubertas. Prapubertas terjadi pada wanita sekitar umur 6 sampai 10 tahun dan laki-laki 8 sampai 12 tahun. Nah, pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan masa prasekolah. Keterampilan dan intelektualnya makin berkembang, senang bermain kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap tumbuh kembang anak yang terakhir atau tahap puncak dari tumbuh kembang anak, yaitu masa adolescensi, yaitu masa remaja.
terjadi pada wanita yaitu umur 10 sampai 18 tahun dan laki-laki pada umur 12 sampai 20 tahun. Anak wanita 2 tahun lebih cepat memasuki masa adolescensi atau masa remaja dibanding dengan anak laki-laki. Masa ini merupakan transisi dari periode anak menuju ke dewasa. Pada masa ini terjadi percepatan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang sangat pesat dan disebut juga dengan adolescent growth spurt. Nah, pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan anak yang pesat dari alat kelamin dan timbulnya tanda-tanda